Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Triwindani dengan NIM 19411111025. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi mekanisme eliminasi urin dan ALPI. Sistem perkemihan terjadi proses penyaringan darah sehingga darah dapat terbebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Adapun anatomi sistem urinaria yaitu yang pertama yaitu ginjal. Ginjal merupakan organ retoperitoneal yang terdiri atas ginjal sebelah kanan dan kiri tulang panggul. Ginjal berperan sebagai pengatur komposisi dan volume cairan tubuh. Bagian ginjal juga terdiri atas nefron yang berupa unit dari struktur ginjal yang berjumlah kurang lebih 1 juta nefron. Bagian-bagian ginjalnya yaitu yang pertama ada kulit ginjal atau yang bisa disebut korteks. Korteks di sini bertugas melaksanakan penyaringan darah yang disebut nefron. Pada tempat penyaringan ini banyak mengandung kapiler-kapiler darah yang tersusun bergumpal-gumpal disebut glomerulus. Selanjutnya ada sumsum ginjal atau medula. Sumsum ginjal terdiri beberapa bentuk kerucut disebut piramid renal. Satu piramid dengan jaringan korteks di dalamnya disebut lobus ginjal. Piramid antara 8 hingga 18 buah tampak bergaris-garis karena terdiri atas berkas saluran paralel. Pada bagian ini berkumpul ribuan pembuluh halus yang merupakan lanjutan dari simpau Bowman. Di dalam pembuluh ini terangkat urin yang merupakan hasil penyaringan darah dalam Malpighi setelah mengalami beberapa proses. Yang terakhir ada rongga ginjal atau pelvis renalis. Adalah ujung ureter yang berpangkal di ginjal berbentuk corong lebar. Sebelum berbatasan dengan jaringan ginjal, pelvis renalis bercabang 2 atau 3 disebut calyx mayor, yang masing-masing bercabang berbentuk beberapa calyx minor yang langsung menutupi papilla renis dari piramid. Adapun fungsi ginjal, yang pertama mengekresikan zat-zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen, misalnya amonia. Yang kedua, mengekresikan zat-zat yang jumlahnya berlebihan seperti gula dan vitamin, dan zat yang berbahaya seperti obat-obatan, bakteri, dan zat warna. Yang ketiga, mengatur keseimbangan air dalam garam dengan cara osmoregulasi. Yang keempat, mengatur tekanan darah dalam arteri dengan mengeluarkan kelebihan asam atau basa. Anatomi sistem urinaria yang kedua yaitu ureter. Ureter merupakan suatu saluran muskuler berbentuk silinder yang mengantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Panjangnya sekitar 20-30 cm dan berdiameter maksimum sekitar 1,7 cm di dekat kandung kemih. Dinding ureter terdiri dari mukosa yang dilapisi oleh sel-sel transisional, otot posisikuler dan longitudinal yang dapat melakukan kontraksi guna mengeluarkan urin menuju kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari yang pertama, dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa. Yang kedua, lapisan tengah otot polos. Yang ketiga, lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Dan yang ketiga, anatomi sistem urinaria yaitu kandung kemih. Kandung kemih, sebuah kantong yang terdiri atas otot polos yang berfungsi sebagai tempat penampung air seni atau urin. Di dalam kandung kemih, terdapat lapisan jaringan otot yang memanjang di tengah dan melingkar disebut sebagai destrusor dan berfungsi mengeluarkan urin. Bagian vesika urinaria terdiri dari yang pertama,
fundus atau bagian yang menghadap ke arah belakang dan bawah. Yang kedua, korpus atau bagian antara vertex dan fundus. Yang ketiga, vertex atau bagian yang maju ke arah muka dan berhubungan dengan ligamentum vesica umbilicalis. Dan yang terakhir, dinding kandung kemih, terdiri dari beberapa lapisan, yaitu peritoneum atau lapisan sebelah luar. Yang kedua, tunica muscularis. Yang ketiga, tunica submucosa. Yang keempat, lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam. Anatomi sistem urinaria yang terakhir yaitu uretra. Uretra, organ yang berfungsi untuk menyalurkan urin ke bagian luar. Saluran perkemihan dilapisi membran mukosa, dimulai dari meletus uretra hingga ginjal. Uretra pada laki-laki terdiri atas uretra prostaria, uretra membranosa, dan uretra cavernosa. Sedangkan uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis, berjalan miring sedikit ke arah atas. Panjangnya kurang lebih 3-4 cm. Lapisan uretra pada wanita terdiri dari tunica muscularis atau sebelah luar. Lapisan spongeosa merupakan flexus dari vena-vena, dan lapisan mukosa atau lapisan dalam. Baik, saya di sini akan menjelaskan eliminasi urin. Eliminasi urin terjadi pengeluaran, penghilangan, penyingkiran, serta penyisihan. Dalam bidang kesehatan, eliminasi adalah proses pembuangan sisa metabolisme tubuh berupa urin atau feses. Feses di sini itu kotoran ya. Membuang urin dan merupakan salah satu aktivitas pokok bagi setiap manusia. Karena apabila eliminasi tidak dilakukan, manusia akan menimbulkan gangguan seperti rentes urin, inkontinensia urin, terus juga urenesis, terus juga perubahan pola eliminasi urin, terus konstipasi, diare, dan kembung. Eliminasi dibutuhkan untuk mempertahankan homeostasis tubuh. Selanjutnya, anatomi fisiologi ALPI. Yang pertama ada lambung. Lambung berfungsi menampung makanan yang masuk melalui esofagus, menghancurkan makanan dan menghaluskan makanan dengan gerakan peristaltik lambung dan getah lambung. Yang kedua yaitu usus halus, di mana usus halus ini menjadi proses terjadinya pencernaan yang terbesar dan penyerapan lebih kurang 85% dari seluruh absorpsi. Panjang usus halus yaitu 6 meter dan dengan diameter 2,5 cm. Usus halus di sini terdiri dari duodenum, jejunum, dan ilem. Yang pertama itu duodenum. Duodenum saluran berbentuk C dengan panjang sekitar 25 cm yang terletak di bagian belakang abdomen, mengitari kampuks pankreas. Selanjutnya yaitu jejunum. Setelah duodenum, bagian usus halus berikutnya yaitu jejunum yang diikuti dengan ilem. Panjang keduanya bervariasi antara 300 dan 900 cm. Jejunum berukuran agak besar, memiliki dinding yang tebal, lipatan membran mukosa yang lebih banyak, dan flek nyeri yang lebih sedikit. Adapun fungsi usus halus, yang pertama mengekresikan cairan usus untuk menyempurnakan pengolah zat makanan di usus halus. Yang kedua, menerima cairan empedu dan pankreas melalui ductus choleductus dan ductus pancreaticus. Yang ketiga, mencerna makanan. Getah usus dan pankreas mengandung enzim pengubah protein menjadi asam amino, karbohidrat menjadi glukosa, lemak menjadi asam lemak, dan gliserol. Yang terakhir, mengabsorpsi air, garam, dan vitamin, protein dalam bentuk asam amino, karbohidrat dalam bentuk monoksida.
Anatomi fisiologi alfi selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar atau intestinum mayor memiliki panjang kurang lebih 1,5 cm dan diameter 5-6 cm. Usus menerima makanan yang sudah berbentuk humus atau makanan setengah padat dari lambung untuk mengabsorpsi air, nutrien, dan elektrolit. Fungsi usus besar yaitu yang pertama yang menyerap air dan elektrolit untuk kemudian sisa massa membentuk massa yang lemak yang disebut feses. Yang kedua, menyimpan bahan feses. Feses ini terdiri dari sisa makanan, serat-serat selulosa, sel-sel epitel bakteri, bahan sisa sekresi seperti lambung, kelenjar intestis, hati, dan pankreas. Dan yang terakhir, tempat tinggal bakteri coli. Anatomi dari alfi selanjutnya yaitu rektum. Rektum pada organ dewasa biasanya mempunyai panjang 10-15 cm. Fungsi utama rektum yaitu penyimpanan sementara tinja atau limbah pencernaan. Ketika limbah dan bahan makanan dicerna masuk ke dalamnya, kanal menjadi melebar sehingga otot-otot yang dilapisi daerah dubur meregang atau melebar. Anatomi alfi yang terakhir yaitu anus. Anus di sini berfungsi sebagai organ pencernaan terakhir yang merupakan tempat dikeluarkannya feses keluar tubuh. Feses di sini itu kotoran ya, kotoran yang tidak diperlukan dibuang melalui proses defekasi. Proses defekasi di sini adalah buang air besar. Saya di sini akan menjelaskan eliminasi alfi. Eliminasi alfi ini terjadi pembuangan sisa metabolisme makanan dari dalam tubuh yang tidak dibutuhkan lagi dalam bentuk bowel atau feses. Organ-organ yang berperan dalam pembuangan eliminasi bowel ini adalah saluran gastrointestinal yang dimulai dari mulut sampai anus. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang anatomi dan fisiologi mekanisme eliminasi urin dan alfi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.